pagi menjelang siang, Pak derajat sebagai dari pematerinya Bapak ya, Dokter kita dan Mohon maaf Bapak, untuk suaranya putus-putus, bentar. suaranya putus-putus. Iya, oke. Sudah bagus. Sudah, siap. Ini pakai kualitas kita mungkin saya gantikan. Sekarang gimana? Ya, bagus Pak, siap, Sekarang bagus ya. Oke, siap, baik. siap. Baik, izinkan share screen lebih mudah saya untuk bernavigasi. Baik, eh, kita berbicara tentang evidence-based practice in emergency nursing ya. Tadi kita berbicara tentang legal aspect and ethical aspect in emergency nursing. Kita salah satu hal yang menarik dari sisi etik dan sisi hukum adalah memang memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu juga memberi benefit terhadap masyarakat dan mengurangi potensi bahaya dari apa yang kita laksanakan berbasis dari penelitian terbaru. Nah, ini kira-kira yang akan kita kerjakan sebentar, insya Allah. Nah, oke. Teman-teman, adik-adik semuanya, kita masih tahu ya, kita kenal di zaman yang mana ini. Ada yang masih mengerti di zaman kiri paling bawah, ini mesin ketik zaman dulu, era 60 ya. Ini kemudian era tahun 80 dan era 90 sampai kemudian era 90 awal komputer kita seperti ini sampai kepada komputer menjadi amat sangat kecil dan handy dalam bentuk tablet dan smartphone. Oke, itu adalah kegiatan-kegiatan inovasi berbasis bukti dengan penelitian yang terus-menerus tiada henti. Kita juga mengerti, kita semuanya mengerti tentang CPR, cardiopulmonary resuscitation. Ternyata itu juga adalah sebuah perkembangan yang luar biasa sejak 1711. Sampai kemudian kita mungkin mengenal ada yang versi CPR 2010 atau sebelumnya di mana pendekatannya adalah airway breathing circulation. Nah, zaman now pendekatan adalah CAB yang dulu ABC menjadi CAB. Jadi circulation, airway dan breathing. Dengan kompresinya juga rasionya berbeda. Dulu 2 kali breathing, 15 kali compression. Nah, sekarang 30 compression dan 2 kali breathing. Nah, ini juga sudah merupakan perubahan-perubahan yang luar biasa, penelitian-penelitian yang luar biasa, yang sampai kepada ketetapan-ketetapan asosiasi. Nah, nanti menjadi menarik sekali kalau kemudian yang namanya nanti di dalam implementasi kita itu apakah menggunakan standar evidence, the best evidence yang ada di jurnal-jurnal artikel, apa harus menggunakan aturan, guideline, SOP, dan panduan asuhan di rumah sakit. Bila mana ada satu lebih baik dari yang lain, kita wajib menggunakan yang mana. Nah, ini yang juga menjadi penting. Secara hukum kita nanti akan harus menggunakan yang mana bila suatu saat ada tuntutan karena dianggap tidak sesuai dengan harapan para misalnya keluarga pasien. Oke. Ini juga sejarah ventilation. Bayangkan saja zaman dulu ventilation adalah seperti ini, digenjot-genjot sampai kemudian menjadi BVM yang sangat handy, bisa menjadi pocket. Ya. Oke, ini juga history of defibrillation ya. Bagaimana kita semua mengenal defibrilasi dari 1980 sampai automated external defibrillation yang ada di tempat-tempat publik yang ramai. Yang kemudian instruksinya di-prompt langsung dari mesin dan kemudian dia automatic detection dan automatic juga melakukan defibrilasi bagi pasien. Semuanya sudah seperti itu. Nah, ini menarik. Jadi ini menarik. Jadi ini yang betul-betul dikuasai oleh nursing ya.
Ya, yang kita sebut dikenal sebagai Emergency Severity Index atau ESI yang berkembangnya di Amerika luar biasa. Nah, ini semua versi-versinya adalah kalau kita lihat adalah nanti miliknya ENA, Emergency Nurses Association. Jadi ini bukan Dr. Minded dan lain-lain, juga bukan punya ANA, American Nurses Association, tapi punya ENA. Nah, nanti nih pro emergency dan teman-teman yang bergulat di bidang emergency, nah ini gimana nih? Ya, bagi anggotanya nanti apakah bergabung dengan Emergency Nurses Association untuk ikut berpartisipasi di dalam riset dan menarik lagi, ini dia juga bisa mendapat endorsement dan lain-lain dari The Agency for Healthcare Research and Quality dan ini riset-risetnya sangat berpengaruh di dunia dari sisi riset klinis dan juga riset-riset cost effectiveness yang berkaitan dengan money and salary dan lain-lain. Ini luar biasa. Nah, Anda apakah gabung di dalam konteks yang mana? Mau di dalam konteks klinis, education, administration, even for finance. Nah, ini. Jadi ini luar biasa, Emergency Nurses Association. Nah, sekarang Anda akan mengambil versi yang mana dengan kompetensi dan kapabilitas yang Anda miliki dan juga tentang pekerjaan Anda yang sedang Anda geluti. Ini juga triase sistem juga luar biasa. Bagaimana kemudian apakah Indonesia akan menggunakan punya United States, Australia, United Kingdom, Taiwan, sampai atau Jepang. Bahkan South Africa juga punya sendiri. Australasia juga punya sendiri. Bagaimana triase sistem ini, triase ini very fundamental. Karena salah melakukan triase, kemudian tidak melakukan pertolongan yang appropriate kepada yang harus kita tolong, terjadi under triage, maka kemudian potensi-potensi apa itu komplikasi-komplikasi masalah bisa menjadi sangat besar. Nah, sekarang kita mau ngambil yang mana? Nah, sekarang peraturan-peraturan SOP rumah sakit, panduan asuhan, dan kemudian bahkan peraturan menteri sampai perundang-undangan, apakah bisa akan secepat ini? Oke. Nah, ada lagi, ini lagi. Menjadi menarik sekali, ternyata untuk triase itu bisa juga pakai mesin learning. Sekarang kita sedang diributkan namanya AI ya, artificial intelligence ya, tentang chat GPG ya. Nah, ini juga sebenarnya di dalam nursing itu sudah ada. Satu-satunya adalah mesinnya namanya Kate. Nah, ini mesin learning untuk triase dan satu lagi ini Bapak Ibu bisa nurse kita lihat di sini. Nurse ternyata 436 korek triase sementara mesinnya yang disebut namanya Kate 522 korek triase. Jadi suatu saat Anda akan digantikan oleh mesin di dalam konteks decision support tool-nya. Ini. Oke, ini menjadi penting sekali adalah bagaimana komputerisasi yang menginput data-data yang amat sangat penting, data klinis, keluhan, sehingga direcord amat sangat baik di mesin, sampai kemudian mesinnya diajarkan sehingga Kate memiliki akurasi lebih tinggi daripada manusia. Nah, yang menjadi menarik ini, ya, overtrace-nya lebih tinggi daripada undertriase. Ini adalah kompetensi yang dibikin untuk lebih baik. Overtriase akan memberikan apa potensi apa tuh dalam konteks etik itu apa tuh misalnya non malefisiensi menjadi lebih baik dengan memberikan beneficence yang lebih baik. Nah, tetapi kemudian ternyata juga kalau kita lihat dua-duanya semuanya cenderung over triage, walaupun over triage-nya lebih sedikit ya pada manusia. Nah, menarik sekali. Jadi suatu saat banyak sekali bukan aja automated external defibrillation yang menggunakan mesin, CPR menggunakan mesin, bahkan triase juga bisa
menggunakan mesin suatu saat. Nah, sekarang Anda mau mengambil peran yang mana? Kalau Anda biasa-biasa saja, Anda akan digantikan oleh mesin tidak lama lagi. Ya, maka pilihannya ada di pada Anda, termasuk hukum. Mengentry semua yang bagus-bagus-bagus akan kemungkinan masalah hukumnya seperti apa yang akan muncul dan solusinya seperti apa masalah hukum yang muncul akan bahkan Anda akan mencari di ChatGPT dengan amat sangat mudah. So someday we not really need lawyer yang abal-abal kacang-kacang. Jadi pun lawyer jadi harus luar biasa. Jadi nursing juga harus luar biasa. Jadi dokter juga harus luar biasa. Karena hal yang biasa-biasa saja akan digantikan oleh mesin. Which one do you like? Tidak ada pilihan kecuali menjadi the best. Nah, ini contoh karena ini kuliah apa tuh Zoom emergency seminar yang pertama, saya tidak bicara tentang teknis, tapi saya bicara wacana-wacana pembuka yang kaitannya evidence for better practice itu luar biasa. Ini adalah mesin learning saya sehingga saya ngomong sesuatu tentang guideline emergency, salah satu yang muncul adalah sekian dalam hanya beberapa detik. Misalnya sepsis guideline on emergency department, predictive department disposition, sepsis, identification management as sepsis, antibiotik, ya, dan kemudian lain-lain banyak sekali. Oke, dan ini apakah harus berbayar? Bisa bayar, bisa gratis. Dan Indonesia juga sebenarnya ada perpustakaan nasional juga banyak sekali buku-buku yang bisa di-download secara gratis. Oke. Itu adalah situasi pembuka, bagaimana pilihan-pilihan kita menjadi tidak banyak, pilihan-pilihan kita harus menjadi yang terbaik, yang tercepat. Karena menurut para ahli, yang terbesar sudah akan cepat punah. Contoh yang paling cepat punah dan besar siapa? Adalah era Jurassic Park. Ya, Jurassic Park yang apa itu? Dinosaurus. Ya, ternyata yang paling akan survive adalah yang tercepat. Nah, ini yang harus kita ranungi, bagaimana kita menghargai pengalaman-pengalaman klinis para klinisi, kemudian digabungkan para klinisi dengan para akademisi dengan penelitian-penelitian terbaik, dan kemudian juga menghargai apa yang diinginkan dari pasien, preferensinya untuk menghasilkan apa yang kita sebut evidence-based practice. Jadi, bagaimana the best evidence for our practice itu memiliki 3 komponen, pengalaman klinis dan bukti yang terbaik, dan kemudian juga adalah pasien kita. Oke. Nah, di sini evidence itu luar biasa. Di dalam setahun itu lebih dari 250.000 jurnal, 6 juta artikel, lebih ribuan buku teks, dan yang paling penting juga adalah kalau kita lihat mostly rata-rata majority kita adalah pasien dengan jaminan BPJS. Di situ cost effectiveness-nya menjadi very very important, ya, karena memang budgetnya very limited. Salah-salah kita akan mengalami banyak kerugian. Oke, ya. Oke, jadi banyak sekali. Nah, contoh juga yang pokoknya ini effectiveness yang nanti berdampak kepada komplain, kepada kepuasan pasien, misalnya paling gampang. Anda ini masih diajarin bahwa pada saat nyuntik pasien, apakah Bapak ini akan disuntik, ini akan sakit, saya tuh suntik ya Pak sakit, oke. Apakah Anda sudah menggunakan evidence yang lain? Pada saat ini rasanya sakit dijelaskan di awal, tetapi pada saat dilakukan tusukan, Bapak kesini diantar siapa? Oke, di rumah ada siapa? Dan lain-lain. Kemudian tusukannya masuk. Oke, Anda masih pakai yang mana? Nah, evidence yang terbaru itu kira-kira yang mana menurut Anda? Dan mana yang memberikan kenyamanan? Itulah nanti kemudian readiness dan ketegangan, dan ketegangan fisik, ketegangan otot, apakah lebih baik untuk menurunkan nyeri dibandingkan dengan distraksi. Oke. Siapa juga yang meneliti penelitian itu? Sayangnya yang evidence yang terbagus yang saya baca tentang konteks itu bukan narsis, tetapi apa?
dokter anestesi. Oke, terus kita ngapain aja? Ya itu adalah salah satu kekurangan-kekurangan kita. Oke, nah untuk itu ke depan bagaimana kemudian evidence to support the change itu banyak sekali dari structure, proses, sistem, dan outcome untuk menghasilkan outcome itu adalah sebuah strategic direction yang luar biasa. Kita harus bertumpu juga kepada struktur. Salah satunya adalah people. Nurses kita itu rata-rata D3, D4 atau profesi. Which one do you like more? Profession atau vocation? Profesi atau vokasi? Harga murah atau kualitas tinggi? Kan? Education dan satu juga adalah equipment. Nggak ketemu pakai perabaan, apakah Anda akan menggunakan vein viewer? Vein viewer itu juga hasil dari evidence based nursing. Nggak ketemu pakai vein viewer, Anda bisa menggunakan USG. Apakah di sana tempat ada alatnya? Nah, kalau di itu kebetulan kalau di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Universitas Indonesia ada semua. Dan itu dipakai banyak untuk melakukan pertolongan-pertolongan karena ternyata kalau saya perhatikan vena-vena masyarakat sekarang lebih kecil karena kemungkinan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas fisik yang sekarang semakin mudah. Ya, di situ bagaimana evidence base itu juga ada dalam emergency teamnya. Kita itu harus diberikan kapasiti untuk bagaimana menggunakan evidence. Kalau nggak dikasih pelatihan dan kalau kemudian itu juga masih kurang, ada decision support tool seperti kit tadi yang dibuat. Ya, barulah kemudian prosesnya ada policy and prosedur, bagaimana dan membuat itu, bagaimana membuat guideline agar nanti suatu saat tidak ada berimplikasi masalah hukum. EBP ini bisa dipakai kapan? Pada saat itu masuk kategori penelitian, apakah ini pada saat saya akan menggunakan implementasi penelitian orang lain dalam perspektif Indonesia, apakah harus pakai etik atau tidak, kajian etik? Apakah kemudian pada saat kita uji coba di dalam sistem kita pakai izin direktur apa tidak? Ya, apakah kemudian setelah semuanya ataukah kita langsung percaya saja apa yang ada di evidence, apalagi sudah systematic review dan meta analysis kita pakai? Ingat, belum tentu apa yang ada di sana suitable for our practice area and setting because of the people and because of the system and because of the equipment. So we have to consider the three of things. Oke. Nah, nanti itu masuk pada level of change. Barulah kepada program organization and culture. Culture kita seperti apa? UGD kita sebelangsat apa, sebaik apa, seproper apa. Nah, mindset kita juga apa? Jangan kita ingin merubah dunia karena kita merasa pintar, tapi sebenarnya kita lupa untuk merubah diri sendiri dulu. Nah, ini hati-hati. Baru di sini akan ada budget, performance, dan bagaimana konsisten on inconsistent practice we have to develop. Barulah kemudian akan menghasilkan patient satisfaction and safety sampai ke ada sistem outcome yang dikehendaki. Nah, dari situ kita berpikir, kita ini sekarang berdasarkan praktek kita ini, kita itu rata-rata itu menggunakan yang mana? Apakah intuition based practice? Intuisi aja zaman dulu diginiin aja dulu udah bisa kok. Ngapain juga pakai gitu. Ini aja udah bagus. Ya. Oke. Terus Anda belum pernah membaca-baca lagi guideline-guideline, panduan, SOP yang diberikan pada saat sekolah. Maka ini adalah kategori Anda yang kita sebut sebagai intuition based practice group. Ataukah Anda sebenarnya sudah mencoba trial and error? Nggak baca, tapi nyoba, oh ini berhasil, ini bagus, oke iya ada gagal dan lain-lain. Ini orang yang praktisi banyak, tapi kurang eksposur terhadap bacaan. Atau yang paling lebih nekat lagi, confusion, chaos, bahkan sampai paralisis. Nyoba ini, nyoba itu, dan lain-lain, Anda tidak ini. Oke, sampai kemudian apakah sampai kepada the highest level evidence-based nursing practice. Nah, ini. Oke, nah kira-kira ada di mana? Atau kadang-kadang di mana? Kadang-kadang karena ini live ya.
Kadang-kadang yang itu udah baca, kadang-kadang yang ini belum pernah baca, kadang-kadang ini alatnya ada, kadang-kadang itu alatnya tidak ada. Ya, misalnya gitu ya kan, nyuntik. Bagaimana menggunakan safety needle misalnya. Pak, alatnya mahal. Kan berarti bukan masalah dia, berarti masalahnya di kapasitas organisasi. Nah, disinilah kemudian bagaimana salah satu syarat untuk bisa menjalankan evidence-based practice adalah advanced nursing knowledge and research principle. Ini menjadi penting. Kita tidak cukup dengan diploma, bahkan kita tuh tidak cukup dengan profesi. You have to advance more in knowledge, ya, in specialist, ya, in master, in doctor. Nah ini. Nah sekarang Anda harus pilihannya apakah Anda merasa sudah cukup expert, apakah Anda perlu investasi pada kelompok ini. Nah, sekarang apa benefit hospital, benefit organisasi dengan apakah hanya cukup dengan kondisi saat ini atau kemudian harus people kita harus kita advance konteks ini. Nah, setelah itulah bagaimana bisa memiliki advanced assessment practice artinya kita mengerti bukan hanya dari expert di dalam konteks assessment patient, tetapi bagaimana kondisi di lapangan itu kita bisa juga melakukan assessment yang nanti kitanya adalah practicability di dalam evidence yang baru itu seperti apa. Baru kemudian advanced clinical procedure practice-nya juga bagus, kolaboratif, dan kemudian karena apa? Harus kolaboratif sebelum evidence based karena tidak mungkin kita bisa mengerjakan sendiri di rumah sakit karena kalau satu profesi tidak paham akan bikin chaos. Ya, jadi everything for the trial supposed to be understand and and apa accepted by all, ya, kalau enggak nanti bikin runyam kecuali hal-hal yang berkaitan hanya dengan sikap Anda atau yang kita sebut sebagai soft change. Nah, apa langkah yang harus kita lakukan pertama? Pertama adalah gap analysis dengan literatur seperti apa. Biasanya kita seperti apa? Oh, ternyata di sana lebih cepat. Oh, ternyata di sini lebih lama. Loh, kejadian infeksinya di sini lebih tinggi daripada di sana. Loh, angkanya dapatnya dari mana dan lain-lain. Kita harus analisis. Cari artikel dan nilai. Paling penting adalah VIA, VIA, validity, implication, dan applicability. Ini paling penting. Bukan balap-balapan valid, implikasinya terlalu tinggi, organisasi tidak ready, apalagi tidak applicable di dalam konteks setting Anda, jangan coba-coba dipakai. Percuma, berarti memang kita bukan masanya. Jadi practice setting kita berbeda dari artikel yang Anda baca. So, we're not ready yet for the change. Barulah kemudian aplikasi kepada pasien, apakah pasien prefer atau tidak, barulah kemudian kita evaluasi hasil. Ini secara makro gambaran evidence base-nya adalah seperti ini. Nah, ini salah satu pertimbangan value kita adalah quality versus cost. Quality-nya harus lebih bagus dengan cost yang lebih sedikit. Nah, proses-proses detailnya adalah clinical gap tadi. Kenapa ya kok pasiennya begini? Ada nggak cara yang lebih mudah? Nah, barulah kemudian kita membuat clinical question. Nah, kalau di Universitas Indonesia Rumah Sakitnya ada namanya program One Day One Clinical Question. Jadi setiap nurse yang ada di sana harus punya pertanyaan klinis setiap hari. Nanti harus dicari dan nanti temuan-temuan yang paling memberi manfaat, paling baru, paling bagus dalam bentuk jurnal, artikel atau apapun, nanti ada sharing session. Ya. Nah, termasuk nanti ini juga akan memberikan landasan terhadap case report, ya, jurnal reading dan lain-lain. Oke, nah sampai kepada setelah itu matang, baru kemudian kita akan melakukan upaya-upaya perubahan di dalam SOP dan prosedur-prosedur lain. Nah, kemudian clinical question-nya harus kita refine, kita pastikan
Kita nyari bahasa Inggrisnya apa, kemudian sinonimnya apa, mesnya seperti apa, untuk bisa membuat apa yang kita sebut sebagai PICO question. Apa itu PICO? PICO itu population, intervention, comparison, and outcome. Kita bikin ya populasinya apa? Pada pasien fraktur, intervensinya apa? Elevasi, comparisonnya apa? Kompres, outcome-nya apa? Bengkak. Ya, oke, di emergency seperti apa? Oke, Anda membuat. Disitulah nanti kemudian setelah itu Anda Pico tadi masukkan ke database. Salah satunya ini saya ambil 3 dari Sosis Perpusnas, Simliptapmas, dan Scholar Google. Nah, Anda bisa coba cari di sana misalnya. Ya, jurnal-jurnal yang lain banyak. Nanti kalau database yang lain luar biasa banyak. Nanti kalau Anda tertarik, kita ada sesi khusus ke sana. Ya. Nah, disinilah search relevan literatur. Setelah itu baru kemudian apprise evidence dalam bentuk via tadi, validity. Misalnya gini, nggak valid nih metodologinya. Gimana milih pasiennya kayak gini? Gimana apa tuh protokol penelitiannya kayak gini? Nggak mungkin lah hasilnya begini. Oke. Nah, oke, Anda nggak percaya ya sudah, jangan dibaca selanjutnya. Ya. Kemudian, wah kayaknya ini bagus. Wah ini bahkan sudah sampai meta-analisis. Nah, atau bahkan Anda sebenarnya melakukan membaca satu kuasi eksperimen yang sangat sederhana, bahkan literaturnya itu bahkan dibuat untuk uji beda atau uji apa statistik yang tentang ini aja belum bisa, tapi populasinya bisa diprosentase, mana yang berhasil nggak berhasil. Itu bisa Anda membuat entity, number need to treat table. Nah, suatu saat nanti kita bisa belajar ke sana ya. Bagaimana untuk penelitian yang simpel-simpel bisa melakukan perubahan-perubahan yang kita harapkan ya. Belum sampai kepada kenapa kita harus perlu seperti itu? Karena Indonesia kemungkinan banyak sekali yang berbeda dari negara-negara yang di mana jurnal-jurnal itu terbit ya. Nah, disitulah maka kemudian clinical signifikannya. Nah, ini penting. Kadang-kadang statistik itu signifikan, tetapi secara klinis tidak signifikan. Misalnya, populasi A dikasih jeruk nipis makan pagi ya atau makan siang, ya kan? Air hangat jeruk nipis, ya kan? Oke, kemudian kolesterolnya turun dari yang 220 menjadi 215. Ya. Kemudian yang lain 200 orang ini kemudian dilakukan penelitian ini jeruk ini kemudian satu dengan tadi jeruk lemon sekarang dengan jeruk nipis ya. Jeruk nipis juga turun. Ternyata turunnya yang dari 220 rata-rata jadi 215, yang ini menjadi katakanlah menjadi turun jadi 211. Populasinya 200, begitu kita lihat di dalam statistik maka statistically different. Terjadi penurunan kedua-duanya dan kemudian ternyata jeruk nipis juga penurunan kedua-duanya ya dalam keadaan yang berbeda. Nah, pertanyaannya, apakah kedua-duanya turun secara bermakna ataukah satu lebih bermakna dari yang lain? Kalau kita menggunakan acuan cuman pakai statistik, yes, semuanya decrease significantly, but not really clinical significant achieved yet. Kenapa? Karena kalau Anda membuat hipotesisnya ingin membuat kolesterol normal harus di bawah 200, maka not clinical significant achieved yet. Nah, Anda mau pakai yang mana? Ya. Nah, barulah kemudian apakah itu bisa dipakai. Nggak bisa, Bang. Kenapa? Ternyata habis itu keluhan perutnya banyak orang yang kolesterolnya tinggi ternyata usianya sekian 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 sekian. Nah, udah nggak dipakai. Yang mana ada Pak yang mau pagi-pagi minum segitu secara culture kita nggak ada orang minum begini menginum begitu. Ya, oke, berarti tidak bisa diaplikasikan, ya kan? Bagi tadi level of evidence-nya juga seperti apa, barulah kalau kemudian applicable dibuat proposal. Setelah proposal itu ada 2, fundamental, incremental, out of soft change. Nah ini Anda harus betul-betul melihat
Level of evidence, ya. Kalau fundamental change itu perubahannya akan fundamental radikal, ya kan? Akan ada alat baru, akan training baru, ya kan? Akan SOP baru, mungkin harga-harga yang baru, cost unit yang berbeda. Ini pasti jadi change-nya harus tinggi, implikasi benefit keuangannya nanti harus bagus, dan satu lagi berarti tidak cukup dari single study. Apalagi yang non-randomized atau non-RCT. Berarti harus yang RCT, multicenter minimum. Ya, sama seperti kita menggunakan eh, vaksin. Ya, sekarang lagi banyak sekali penelitian vaksin di rumah sakit kami sebagai uji coba. Nah, di situ randomized. Dan kemudian clinical trial multicenter. Karena yang namanya kayak gitu nggak mungkin udah langsung kemudian jadi meta-analisis atau systematic review pada konteks yang satu strain itu. Oke, kalau nggak udah ketemu orang lain, ngapain kita bikin produk, ya kan? Oke, berarti minimal itu. Nanti baru kemudian Pak riset-riset lanjutannya kita pakai. Incremental atau soft chain. Nah, setelah itulah baru bikin project. Setelah itu, kalau menghasilkan hal-hal yang bagus, baru kemudian buat policy yang lebih bagus, SOP yang lebih bagus, guideline yang lebih bagus, atau panduan asuhan PAK yang lebih baik, baru kemudian menyubah praktek yang baru. Barulah kemudian kita membuat clinical question lagi, sehingga seperti mesin ketik yang kita buat di gambar tadi ada sampai kepada sekarang di mana semuanya hanya touch saja. Nah, inilah yang tadi saya sebut, apakah mau soft change atau incremental dan fundamental change bergantung ini. Kalau Anda ingin melakukan perubahan-perubahan yang sangat radikal dan fundamental, jangan menggunakan cuman case report apa expert opinion, cohort juga mungkin masih kurang, randomized control itu yang tertinggi, ya. Barulah setelah itu baru filter information sudah di appraise dan lain-lain dan baru masuk systematic review. Nah, di sini Anda juga kita lihat bias penulisnya. Jadi Anda melakukan misalnya filter information itu udah membacanya terakhir di filter information, Anda harus back lagi kepada protokolnya. Protokolnya ada di mana? Ada di randomized control trial. Nah, di sini tetap aja Anda harus kembali lagi kepada RCT stage. Nah, Anda harus punya ilmu sampai ke sana untuk bisa akhirnya kita memakai. Nah, bagaimana kita akan merubah praktek? Ya, oke. Jadi yang pertama kita harus ada inquiry, pertanyaan-pertanyaan terus-menerus untuk membuat best practice. Ada juga reflection, ada learning dan practice. Dan tiap hari harus practice question, mempertanyakan praktek-praktek kita sudah seberapa baik, apakah ada yang lebih baik, apakah ada yang lebih murah, apakah ada yang lebih mudah, atau apakah ada yang lebih cepat. Mulai dari skala kecil, pilih grup, kalau akan memulai, catat hal penting, evaluasi keberhasilan, bila tetap, mantap, lakukan, baru scaling up. Nah, di sini, bila telah mantap, termasuk kita harus berpikir, ada nggak anecdotal question atau pertanyaan gunjingan yang sudah harus Anda siapkan jawabannya. Jawaban medsos gitu loh. Nah, itu ada. Anda harus mempersiapkan itu untuk evaluasi keberhasilan dan kegagalan di level 4 ini. Ya, oke. Nah, setelah itu, oke, barulah kemudian tipe-tipe tadi yang saya katakan 3 tipe, need extra new device, reorganization of care system. Nah, ini yang harus tadi tinggi. Moderate need special training, training tambahan, atau modifikasi SOP, atau soft, modify, improve the attitude awareness. Oh, enggak Pak, ini cuman mau apa tuh caranya aja. Yang tadi misalnya, yang tadi kita mau mengatakan tarik napas dalam Pak, ini akan sakit, bertek. Kemudian saya ada satu lagi mengatakan, oke, pada saat saya akan ini, Bapak terus kemudian saya akan ingat, oke, Bapak
ke sini nih apa Pak? Dianterin sama siapa? Ini gini-gini. Oh, kejadiannya dari kemarin bagaimana? Begitu menceritakan sesuatu yang sangat menarik, biasanya dia lupa. Maka kemudian tusuk langsung, cus, gitu. Maka dia akan tidak terasa. Itu baru soft change. Jadi kayak gitu perlu apa? Ya kemungkinan single study cukup lah. Ya, tapi Anda cobakan dulu. Ya, oke, barulah buat proposalnya, ya, justifikasi yang terbaik, kemudian statistik pasiennya, keluhan perawatnya, keluarga pasien, kesenjangan ideal kenyataan, dan akhiri pertanyaan dengan Pico. Nanti membuat pertanyaan Pico juga menarik. Ya, barulah kemudian pencarian Pico, temuan, artikel, baru kemudian kita nilai namanya via validity, importance, and applicability. Baru setelah itu baru kepada pilihan-pilihan protokol terbaik kita coba pilih, baru kita coba implementasikan. Setelah itu jawab, apakah kejawab pertanyaannya, rekomendasinya seperti apa, rencana proses untuk ditaikkan lagi ke level yang berikutnya seperti apa. Ya, ethical approval. Oke, ada yang pendapat EBP did not represent research and such did not require ethical. Ini pendapat yang sangat masyhur dari Icahn. Ya, what do you think? Nah, tentunya nanti ada berbagai macam ketentuan-ketentuan yang berbeda. Nah, setelah itulah baru kemudian kita istilahnya scale up. Ya, kita taikin semuanya, kita bisa memakai sampai kepada prosedur-prosedur, sampai kepada SOP-SOP baru yang ditandatangani oleh direktur. Nah, di situ perlu diseminasi, proses organisasi, dan lain-lain. Nah, proses ini saya pernah membuat satu hal yang sangat radikal adalah berkaitan dengan mahasiswa kami, alhamdulillah, adalah kebetulan settingnya bukan di UGD, settingnya di hemodialisis. Jadi pada periode yang lalu ada beberapa tempat di mana dialisis masih menggunakan aturan-aturan lama, termasuk jam-jam yang lama, padahal guideline dan systematic review sudah menetapkan 5 jam. Dan itu sudah masuk banget berkaitan dengan uremia, dikaitkan dengan macam-macam semuanya udah seperti itu. Nah, sampai bagaimana ini melakukan perubahan di rumah sakit besar. Nah, akhirnya luar biasa, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat besar. Akhirnya dia merubah shift, merubah harga, kemudian memberikan fasilitas shift malam karena udah kadung banyak apa itu pasiennya, sampai kepada merevisi target EBP bisnisnya. Oke, keren kan? Nah, itulah namanya fundamental change dari proses FBP. Yang harus di sini adalah diseminasi advokasi, proses organisasinya dijalankan, mobilisasi dana, dan sampai kepada monefnya harus dikerjakan. Oke. Nah, ini dia our problem, kendala EBP. Di Singapura itu beban kerja kurang up to date, kurang terampil, kurang paham, kurang istilah-istilah riset. Ternyata di dalam ini penelitian Majid 2011 atau penelitian 2020 sama. Ada organizational barrier dan individual barrier. Individual barriernya sama seperti yang dikatakan di Singapura, dan kemudian organization barriernya ada lack of support and supervision, training education, limited resources, and time restriction. Ini juga yang saya rasakan betul-betul, maka kami di RSUI betul-betul menguatkan. Salah satunya adalah clinical care manager yang mensupervisi primary nurse lebih intens pada saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan. Pada saat mereka tidak melakukan evidence-evidence yang terbaru, mereka akan lakukan pembinaan, diskusi-diskusi melalui supervisi dan melalui ronde dan melalui berbagai banyak kegiatan. The best conclusionnya, the best evidence, the best practice only can be done by the best nurse. Ya, ini resources tadi. Nah, yang penutup, dunia selalu berubah. Insya Allah kita semuanya bisa melakukan perubahan, dan inilah yang tadi saya katakan. Kalau di RSUI kayak gini tuh rutin mingguan. Yakin kita bisa. Insya Allah ini semuanya ada journal reading, ada case report. Namanya juga dikhaskan setiap unitnya.
EWSS ya, Emergency Weekly Sharing Session. Nah, ini namanya EWSS 7 misalnya ya, tentang case report apa. Ada juga journal reading, effectiveness baby oil therapy for uremic pruritus, ini hemodialysis patient. Nah, ini semuanya adalah upaya-upaya sarana-sarana yang diawali dari pertama adalah one day one clinical question, kemudian disupport dengan organisasi melalui namanya clinical care manager, memfasilitasi mereka untuk perform the best care ya for the patient. Oke, Insya Allah itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.